Halo semuanya, welcome back with me di channel Fadil Halim. Ya, hari ini kebetulan adalah episode kedua di konten terbaru di channel ini, yaitu konten podcast. Dan dimana hari ini kita bakal kedatangan, atau kita udah mengundang ya, tentunya udah mengundang salah satu narasumber yang tentunya kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang sedang trending di mungkin di bulan-bulan sekarangnya di 2020. Mau ngebahas apa? Kita langsung panggilin aja dulu narasumbernya. Udah ada Babeh Ayi Gesa Smita. Mangga Beh masuk sini. Tepuk tangan tuh. Halo Beh, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat. Alhamdulillah. Jadi ini adalah kebetulan narasumber sekaligus guru saya juga. Beliau adalah Babeh Ayi ya panggilan akrabnya. Beliau adalah praktisi seni ya? Ya bisa dibilang begitu. Praktisi seni atau seniman bisa juga. Dan kebetulan Babeh Ayi ini adalah berkecimpung di seni teater dan sastra. Sastra, luar biasa. Dia ada anak sastra juga di sini tuh. Sastra Inggris. Wah, keren. Ya, Beh. Jadi hari ini Babe saya undang sebenarnya mau ngebahas tentang sesuatu yang lagi hangat. Oke. Tentang wabah COVID-19 atau corona yang sekarang tuh mungkin bukan hanya di Indonesia tapi dunia, Beh. Nah, kenapa saya undang Babe itu karena pengen tahu gitu kan, kalau misalkan tentang masyarakat umum kan kayak yang kehilangan pekerjaannya, misalkan nggak bisa ngojek, nggak bisa kemana-mana karena disuruh lockdown aturan di pemerintah. Nah, berhubung Babeh Ayi ini adalah praktisi seni, jadi mau tanya-tanya tentang seniman lah kalau misalkan kita sebut sebagai seniman gitu, pekerja seni lah Bea gitu. Nah langsung aja, sebagai praktisi seni nih Babeh Ayi ya, tanggapan Babeh itu apa gitu? Atau melihat situasi sekarang itu kan banyak seniman-seniman yang katakan udah jadi pengangguran gitu, karena banyak acara-acara dibatalin gitu. Nah tanggapan Babeh Ayi itu gimana tentang khususnya di seni pertunjukan Beh ya? Gimana Beh? Sebetulnya kita mesti dicermati dulu kalimatnya, bahwa kalau dibahasakan seniman sekarang banyak yang nganggur dan sebagainya. Kalau yang namanya nganggur itu kan berarti profesi. Ya, profesi kemudian menganggur. Kalau seniman itu profesi bukan? Seniman profesi? Sudahkah ada yang mengatakan di dunia ini bahwa seniman itu profesi? Belum. Nah, jadi itu juga kita harus pakai tanda kutip juga. Iya benar. Bahwa yang sekarang terdampak kebanyakan adalah orang-orang yang profesi. Profesinya tukang ojek sekarang jadi nganggur, profesinya tukang dagang jadi nganggur, profesinya sebagai karyawan pabrik jadi nganggur, dan sebagainya. Kalau menurut saya, seniman itu belum ada kalimat bahwa seniman itu adalah profesi, karena di dalam KTP pun tidak ada di situ pekerjaan seniman, tidak ada. Benar. Jadi kita itu seniman itu sebetulnya belum diakui oleh pemerintah manapun sebagai seorang profesi gitu. Ya sok aja lah kita cermati kan. Nah jadi ketika memang kita kembali ke topik awal, kalau yang namanya sekarang pandemi COVID-19 ini sebetulnya di seluruh segi kehidupan itu sangat terdampak. Dan kita tidak bisa katakan bahwa yang terdampak paling berat itu apa gitu. Profesi apa yang terdampak paling berat dan sebagainya, kita tidak bisa katakan itu. Karena memang secara penelitian juga belum ada gitu yang paling terdampak apa. Kalau misalkan kita bicara soal seniman juga kita mesti bagi-bagi juga kan, ada beberapa macam juga gitu. Iya. Terus seniman mana yang dampaknya paling kuat, gitu kan? Kalau menurut saya seniman-seniman ini biasa-biasa di kampung gitu ya, yang seniman-seniman di kampung yang biasa-biasa, apalagi seniman-seniman ritus gitu kan, sebetulnya nggak terlalu terdampak karena memang setiap
kalau kondisinya biasa juga ya mereka manggungnya itu sebulan sekali. Untuk seniman yang di kampung ya. Iya. Benar. Mereka manggung sebulan sekali. Kadang-kadang ada yang kalau seniman-seniman buhun gitu kan ya, seniman-seniman tradisi lokal gitu, paling mereka manggung cuman sebulan sekali atau bahkan mungkin ada yang setengah tahun sekali atau setahun sekali. Jadi sebetulnya nggak terlalu kena efek yang sangat berat karena mereka sudah terbiasa juga. Jadi bisa dibilang jadi biasa juga bagi seniman-seniman alam ya, yang maksudnya yang ada di kampung-kampung. Ya, itu sudah terbiasa karena mereka juga selain daripada menjadi seorang seniman juga mereka punya pekerjaan lain gitu kan. Nah, yang terdampaknya lebih kuat itu adalah seniman-seniman, mungkin seniman-seniman pertunjukan yang betul-betul profesional gitu. Contohnya kayak seperti apa contohnya? Contohnya misalkan seniman-seniman panggung gitu kan, seniman pertunjukan panggung gitu kan, yang misalkan main di hajatan, kemudian yang mengandalkan apa namanya job-job dari acara-acara besar gitu. Dari IO gitu ya. Ada IO ya, WO dan lain sebagainya. Itu yang mungkin terdampak cukup besar. Tapi sebetulnya kita bisa menyikapi dengan sikap yang apa ya, produktif juga. Tidak semuanya kondisi ini itu bisa membuat kacau juga, tidak sih sebetulnya. Karena justru dari keadaan ini ya, banyak sekali seniman-seniman yang kreatif itu mereka menyikapinya dengan bagus. Memanfaatkan media sosial, memanfaatkan yang lain sebagainya untuk mereka tetap bisa berkarya gitu. Di rumah juga gitu, Bay ya. Iya. Karena kan banyak kan ya yang ada konser di rumah aja. Iya, betul. Kemarin juga sempat lihat yang konser di Kempot. Nah, itu kan di Kempot itu luar biasa juga kan. Kalau nggak salah kemarin cuma 4 jam dapat donasi sampai 9 miliar gitu. 9 miliar. 9 miliar. Kemudian Narasi TV juga 4 hari itu nyampe 5 miliar lebih. Artinya bahwa dengan kondisi di rumah aja kita masih bisa berkreasi, bisa kreatif gitu. Harus produktif lah intinya. Produktif. Gitu. Karena yang paling terpenting kan begini. Penularan Covid ini yang bisa menolak, tubuh kita bisa menolak itu dengan kondisi yang sangat bahagia. Harus senang gitu. Harus senang. Apapun yang terjadi kita senang-senang saja. Walaupun gak punya duit juga senang. Walaupun gak punya duit. Kalau kita yakin bahwa kita tidak kerja akan tidak punya duit, kita juga harus yakin kalau kita tetap di rumah kita masih tetap dapat makan gitu. Oh, betul banget. Iya kan? Karena yang namanya rezeki itu bisa datang melalui jalan apapun gitu. Ya, jadi bisa dikatakan ada 2 kategori gitu, Be ya. Ada seniman yang memang menjadikan dirinya itu si pekerjaan itu sebagai profesi dia gitu ya. Ada juga seniman yang memang menjadikan si kesenian itu sebagai hal yang ritus seperti itu. Betul. Jadi ada 2, memang ada yang ya senimannya mungkin di kampung biasa-biasa aja sih, nggak maksudnya ya seperti yang dibilang Babe tadi bahwa seniman-seniman di kampung tuh bahkan cuma dapat job itu cuma 1 bulan sekali gitu. Jadi memang kalau misalkan ngelihat dari situ memang beda-beda sih ya, itu kebutuhan memang. Ya, itu kita kembalikan saja kepada imajinasi masing-masing. Yang penting apapun yang terjadi kita harus syukuri. Kalau kita bicara soal yang lebih besarnya lagi, kita harus bersyukur loh. Banyak penelitian, banyak informasi sekarang di dunia yang mengatakan bahwa lapisan ozon kembali membaik. Iya. Ya positifnya kan? Itu benar. Itu positifnya. Kalau misalkan dengan informasi bahwa harus atasi pemanasan global dan sebagainya, tetap tidak bisa kan? Nggak bisa. Tapi dengan virus corona itu bisa semuanya diam di rumah. Ya kan? Ini sisi positifnya. Benar banget. Ya kalau negatifnya sih memang banyak juga gitu, tapi kan tetap kita harus menghadapi ini dengan ini bukan hanya negara kita saja. Tapi dunia itu sama. Jadi ini masalah kita bersama, jadi kita harus semangat melawan si bencana atau COVID-19 ini. Betul. Nah, lanjut deh. Ya. Tadi kan udah dampak gitu para seniman, terus tadi udah menyikapi juga ya. Ada apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, menurut Babe gitu, resolusi gitu atau
harapan gitu ya buat kedepannya, khususnya untuk para seniman nih, seniman khususnya yang bergerak di seni pertunjukan. Kita tuh harus gimana sih gitu, saran dari Babe gitu untuk kedepannya? Yang pertama, kemarin saya mendapatkan informasi dari beberapa teman, ada di media sosial, ada festival baca sajak, ya kan, dengan konsep mengirimkan video. Kemudian ada festival jaipongan yang konsepnya mengirimkan video di rumah mereka, kemudian dikirimkan, kemudian dinilai. Nah itu artinya bahwa dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita masih akan tetap terus berkarya sebagai seorang seniman. Kita akan terus berproses. Gunakan apapun yang kita bisa, yang ada, fasilitas yang ada kita gunakan untuk berkreativitas. Dan seperti ini ya, kita bikin konten di YouTube dan sebagainya. Itu kan bisa kita lakukan 1-2 orang saja di rumah saja dan memberikan konten-konten positif kepada masyarakat, ajakan dan sebagainya. Itu juga bisa menghasilkan juga. Asal kita lakukan dengan konsisten, yakin, dan konsisten, yakin dan harus senang gitu ya. Senang gitu. Kita harus ya bahagia ngelakuinnya gitu. Iya, bahagia. Jadi ya kita harus jangan terlalu diambil pusing sih Beh ya. Jangan terlalu diambil pusing. Iya. Jadi ya kan nama juga udah ya mungkin udah ada takdirnya mungkin atau dari Tuhan. Betul. Ya, kita ambil hikmahnya aja buat ke depan gitu. Yang penting kita harus berpikir bahwa panik jangan, waspada harus. Harus waspada. Panik jangan, waspada harus. Semua protokol yang sudah diarahkan dari pemerintah kita ikuti dengan baik. Karena mungkin ini aturan-aturan juga sudah. Ya jadi gini Beh. Soalnya kemarin tuh banyak yang banyak info gitu ya. Bahwa kehilangan pekerjaan atau ya termasuk saya juga menjadi korbannya gitu. Bahwa beberapa acara dibatalin. Padahal kan bulan-bulan kedepannya tuh udah lumayan lah gitu ya. Betul. buat beli baju lebaran kan. Tiba-tiba langsung hilang semua gitu. Jadi nggak punya apa-apa gitu. Betul. Jadi makanya udah undang aja gitu Babe di sini sebagai narasumber. Jadi mudah-mudahan juga bisa menjadi pencerahan buat kawan-kawan di sana gitu. Betul. Jadi jangan mengeluh lah gitu, namanya juga rezeki udah ada yang ngatur juga ya Be. Betul. Jadi buat teman-teman nih yang kalau misalkan kehilangan job itu bukan ini hanya sementara lah gitu, nanti mungkin bulan-bulan depan atau berikutnya setelah pandemi ini selesai mungkin bisa lebih banyak lagi jobnya, bisa dapat banyak panggungan lah gitu. Betul. Jadi intinya tetap produktif buat teman-teman, buat karya apapun Be ya. Di rumah gitu. Harus. Biar nggak terlalu banyak rebahan juga di rumah. Betul. Gitu. Ya, jadi kan gini, harusnya kita menyikapi dengan baik ya, berprasangka baik saja bahwa kondisi seperti ini itu bisa dijadikan untuk kita cooling down, introspeksi, kemudian kita kembali lagi ke awal, berproses, berlatih, ya kan, untuk mengasah lagi kemampuan kita atau mengasah lagi intuisi kita. Ya, kalau misalkan tidak dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin kita banyak di rumah juga kan. Iya benar. Nah, istilahnya sekarang job kita hilang tidak jadi masalah, sama saya juga banyak jobnya yang hilang. Nggak jadi masalah, tapi kita gunakan sikapi dengan sikap terbaik kita bahwa ini adalah sebuah waktu yang tepat untuk kita diam di rumah dan kita mengintrospeksi diri apa sebetulnya yang sedang terjadi. Karena yakin tidak semata-mata Tuhan Allah memberikan sebuah cobaan itu di luar kemampuan kita semua. Betul banget. Itu yang paling penting. Nah terakhir nih Beh, tips dari Babe untuk kita tuh betah di rumah gitu. Apa aja nih kira-kira? Untuk semua lah, bukan hanya seniman lah, untuk semua gitu. Salah satu untuk meningkatkan imunitas supaya kita tidak terserang corona itu adalah memperkuat ya atau meningkatkan kekebalan tubuh kita, yaitu dengan salah satu caranya dengan bahagia. Kita tetap saja bahagia di rumah, jangan terlalu banyak dipikirkan, walaupun memang betul ya namanya memang kalau nggak ada uang pusing juga gitu. Pusing. Tapi minimal kita bahagia dengan cara kita sendiri. Kita yang senang bercocok tanam, bahagialah dengan bercocok tanam.
Kalau kita bisa bahagia dengan bermain musik, silakan bermain musik. Kalau kita bahagia dengan apapun itu, silakan lakukan itu. Yang penting kita berbahagia dan tetap semangat, bahwa tetap dan berdoa terus ya. Berdoa terus supaya memang ini segera lekas selesai, dan yang terpenting adalah kita terus mengikuti arahan-arahan yang ada. Betul. Gitu aja. Kalau misalkan sekarang juga kan banyak lah, saya yakinnya bahwa tidak semua manusia itu jahat ya. Yakin banyak juga manusia-manusia yang baik, yang ketika dalam kondisi seperti ini kita masih tetap bisa meminta bantuan kepada mereka itu. Betul banget. Nah, itu tadi sedikit bincang-bincang bareng Babe Ayi. Jadi buat teman-teman mungkin kalau yang pengen tahu mungkin ada akun sosial media yang bisa dihubungi, ada apa aja? Saya ada YouTube juga, saya punya. YouTube punya YouTube channel juga. YouTube channelnya AYG Sasmita. Ya. Kemudian IG-nya AYG Sasmita juga. AYG Sasmita. Facebooknya AYG Sasmita juga. Nah, berarti gampang banget nyarinya, ada Instagram, di channel YouTube sama Facebook. Ya. Namanya AYG Sasmita. Nanti fotonya Babe lah, bukan foto orang lain kan Be ya? Foto saya. Siapa tahu foto anaknya gitu kan. Nah, kalau akun pribadi, jadi saya pakai foto saya sendiri. Nah, gitu. Jadi kalian buat kalian nih kalau misalkan mau sharing atau tanya-tanya tentang seni pertunjukan khususnya teater mungkin Be atau kesenian-kesenian lain, mungkin bisa hubungi akun sosial medianya, dan jangan lupa subscribe juga channelnya Babe Ayi gitu. Mungkin segitu dulu aja Be. Oke, siap. Mudah-mudahan teman-teman juga ngerti ya. Ya. Maksudnya saya juga kan sebagai pelaku seni merasa menambah wawasannya gitu setelah ada Babe kesini, menjadi ada pencerahan gitu. Betul. Coba teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini sampai beres. Terus support channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe. Kalau misalkan kalian suka, like, komen, dan share